Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dondais. Om, kali ini saya mau meneruskan pertanyaan yang kemarin ya, yang ditanyakan di grup Dondais Feromon. Tapi kemarin kan saya yang menjawab sendirian gitu ya. Jadi supaya jawabannya lebih meresap gitu ya di para user-user yang baru dan maupun user Dondais Feromon ya, lebih objektif ya. Jadi saya bawa saksi ahli dalam dunia feromon. Gitu. Dengan Wisnu. Om Wisnu. Oke, jadi Om Wisnu ini adalah seorang user Dondais, tapi dia ya bisa dibilang belum terlalu lama ya, baru ya. Baru. Ada sekitar 6 tahun? Ya 4, 5, 6 tahun lah. 4, 5, 6 tahun lah. Oke, mumpung ada temennya, jadi kali ini saya mau men-share pertanyaannya ke Om Wisnu. Mungkin dari segi pandangan Om Wisnu dengan saya bisa jadi berbeda ya. Jawabannya ya kita mencari jawabannya yang lebih masuk di akal, masuk logika dan bisa dipelajari. Oke, tapi sebelumnya buat yang baru nonton jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan informasi penting seputar cara pakai dan apa sih itu feromon dan kenapa kita mempelajarinya gitu ya. Oke, sip. Namanya Om Afif. Om Afif ini di dalam grup apa? Grup 3. Grup 3 Dondais Feromon Indonesia. Jadi doi nanya begini nih Om. Om Dondais, bagaimana cara kita mengetahui secara pasti bahwa orang lain secara unconscious, secara alam bawah sadarnya dia itu sudah terhack sama feromon kita? Ada indikasi khusus selama pakai feromon gitu ketika bisa mengenai seseorang atau ada tujuan khusus misalkan untuk bisnis, kan lu banyak beli feromon untuk bisnis ya. Ya bisnis juga ya gitu. Tapi tujuannya gini, pada dasarnya ketika kita membeli warna feromon jangan pernah berharap efek sesuai dengan apa yang kita beli. Contohnya kita beli snack, berharap apa. Kita beli RS, berharap apa. Kita beli TM, berharap apa. Tapi kayak masing-masing sebutannya masterpiece itu diciptakan dan dibuild kan berdasarkan dengan apa yang si Om Donda ini racik kan. Bisa saja contohnya ketika anggaplah saya yang membuat Vero itu belum tentu dengan bahan yang sama, dengan hasil yang sama memproyeksikan tujuan apa atau apa ya, kayak tujuan si Vero ini untuk apa. Om paham kan maksudnya? Iya, ngerti. Yeah. Nah, jadi indikasi yang terlihat ketika si lawan bicara kita atau target kita itu sudah terpatil atau sudah kena efek feromon kita. Vero kita, sesimpel dia punya atensi sama kita. Oh, perhatiannya tertuju sama kita. Iya. Gitu. Terus? Sesimpel dia mudah untuk berbicara, lambat laut dia mudah untuk berinteraksi sama kita. Ya di situ skill kita juga dipergunakan kayak social speaking kita, public speaking kita. Komunikasi tetap penting ya? Jauh lebih penting dibandingkan pakai Vero. Nah, oke Om Wisnu, kita terusin ya lagi yang tadi kita pindah ke dalam karena di luar hujan lebat ya. Jadi indikasinya menurut yang selama ini saya tahu ya, kalau untuk perempuan misalnya kalau kita pakai feromon untuk ke target kita itu biasanya memang tadi seperti Om Wisnu bilang, kita dapat atensinya, ya kan, kita dapat perhatiannya, terus juga dia jauh lebih open. Dia jauh lebih open, gitu. Apa open itu seperti apa? Maksudnya dia open buka. Bukan. Dia jauh lebih atraktif kayak sesimpel dia lebih dahulu ngajak kita ngobrol dibandingkan orang lain. Dibandingkan dengan orang lain. Biasanya kalau kita kenalan sama cewek gengsi untuk ngomong duluan. Mungkin indikasi dia udah kepatil atau enggak, saking gerahnya dia dan udah kenanya dia udah nggak tahan lagi, mau nggak mau dia ngajak kenalan duluan. Oh gitu. Iya. Ada yang ngajak kenalan duluan? Ada yang ngajak. Tuh, ini buat om-om yang mau pakai feromon terus mengarep ada cewek datang duluan ya kan. Kalau kata Om Dondai kagak mungkin ya kan, tapi ini dibilang ada nih. Kok bisa Om? Nggak tahu ya. Mungkin itu benar-benar special case kali ya. Mungkin. Ya, nggak semua orang ya. Ya. Bisa jadi kalau lu ganteng sih. Gue nggak tahu sih. tapi kalau kalian bener-bener mau coba spray misalkan di depan orang pacaran nih Om. Yes. Di table orang pacaran, terus kalian di table sebelahnya.
spray RS, kalau enggak spray BB atau enggak TM, spray aja terus usapin ke sini. Spray aja depan dia ya? Iya, spray. Spray aja depan dia ya? Kalau enggak salah satu di antara mereka pasti ngomongin kita. Pasti ngomongin kita. Kalau nggak ceweknya, cowoknya? Kasusnya biasanya berantem abis itu. Berantem. Abis itu ditinggal sama cowoknya kan, ya kita samperin ceweknya. Gitu. Jadi seperti itu ya Om Afif, Om siapa nih tadi nih? Afif. Om Afif di grup 3. Forget gitu. Jangan pernah pakai Vero selalu mengharapkan hasil yang akan kita harapkan. Pakai Vero itu hanya menurut saya 50% alat penolong kita, alat bantu untuk sebuah tindakan yang akan kita lakukan. 50% yang jauh lebih penting itu adalah ya skill kita. Skill gimana cara kita ngobrol, skill gimana kita bisa menghargai orang lain, attitude kita baik atau enggak. Walaupun lo mau pakai misalkan kita semprot BB, kita guyur mandi pakai BB. Kita mau pakai segayung gitu RS gitu. Kalau kita nggak baik juga, cara kita nggak deketin dia juga nggak masuk di dia. Kita nggak good looking juga. Iya, attitude-nya nggak bagus. Bener. Ya kan? Good looking perlu berarti kan? Salah satunya. Ya kan, jadi benar first impression itu memang perlu ya Om ya. Good looking itu kan balik ke preferensi masing-masing. Taraf good looking orang itu kan beda-beda. Kalau menurut Om good looking Om kayak gitu, good looking saya kayak gini kan nggak bisa disamain. At least kita udah effort buat diri kita sendiri. Dan gini Om, ketika kita semprot Vero, pertama kali kita semprot kita langsung mengharapkan, menurut saya itu mustahil terjadi. Bukan nggak bisa. Bukan nggak mungkin. Mungkin aja kejadian kayak tadi ada yang deketin duluan, ya kan? Tapi balik lagi, Vero itu kan merangsang tubuh kita mengeluarkan Vero alaminya juga. Yes, betul. Itu yang jauh lebih important sih sebenarnya. Lebih ngefek ke orang lain tuh ya Vero alami kita dibandingkan Vero yang di luar itu. Ya tujuannya adalah memang kita pakai feromon yang sintetik yang kita semprot ini adalah memicu feromon alami supaya keluar lebih banyak, dan itu yang sebenarnya kita perlukan untuk ya kita beraksi gitu. Ya. Seperti itu. Oke, jadi pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh saya dengan Om Wisnu dengan saya gitu ya. Semoga bermanfaat. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, ini buat para pria nih ya. Om Dondais, saya perokok aktif. Apabila saya menggunakan Vero, terus setelah itu kita aktif merokok, apakah akan mengurangi efektivitas Vero itu sendiri gitu? Jadi apakah Vero efektivitasnya ke diri kita dan ke orang lain itu akan berkurang ya? Gimana tuh Om Wisnu tuh? Kita sama-sama smokers nih, ya kan? Menurut pandangan kita berdua atau pandangan Om Wisnu, bagaimana itu kalau kita habis pakai feromon terus kita ngerokok gitu? Pertanyaannya apakah efektivitasannya berkurang atau tidak? Ya, apakah efeknya nanti berkurang atau tidak ke diri kita sendiri dan ke lawan jenis, ke target kita atau ke orang lain ya, misalkan klien bisnis pun sekalipun gitu. Saya nggak bisa ngomong efektivitasannya berkurang atau tidak secara angka. Tapi yang pasti ketika kita udah pakai Vero dan wangi itu sudah tercium dengan kita maupun partner, itu pasti secara tidak langsung dan secara alam bawah sadar sudah dapat mempengaruhi hal tersebut. Iya. Contohnya gini, kalau kita lagi di klub aja tanpa adanya Vero pun aja kita masih bisa kenalan sama orang lain. Iya. Masih bisa action. Jangan khawatir berarti. Jangan khawatir. Sejauh ini saya masih ngerokok dan bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Mungkin yang berubah adalah aroma wanginya, aroma parfumnya. Tapi ada fragrance, maksudnya Vero Om yang Om Dondais ketika dicampur sama bau rokok juga lebih enak. Apa tuh? Signature X. Tuh, Signature X. Jadi kalau kata Om Wisnu, kalau kita habis pakai Signature X terus kita smokers ngerokok, itu baunya jadi makin lebih enak. Sig X RS itu kan manis-manis. Manis-manis betul. Kena tobacco dikit, jadi gentleman. Wih. Pak nggak usah pakai TM atau TM Blue, juga udah enak. Enak tuh ya. Minimal kita pakai buat kesenangan kita dulu. Oh, itu benar. Jangan kita pakai buat tujuan untuk cari lawan. Bener. Ya memang tujuan feromon ya sebenarnya ya bagusnya ya lo harus treat diri lo sendiri dulu. Tapi Om sadar nggak sih Om, pas Om buat Vero ini, pada dasarnya pasti ketika Om ngeracik, mood bisa berubah. Oh iya bener kan? Bener. Minimal kalau kita nggak bisa buat orang lain tertarik, diri kita itu sudah terstimulasi dengan hal apa yang kita gunakan. Minimal itu. Betul. Mungkin simpel gini, ketika kita ketemu orang baru kita nggak tahu dia perokok atau enggak. Oh betul.
Bener kan? Betul. Ketika kita tahu dia sama-sama misalkan lawan jenis kita sama-sama merokok, ya udah go ahead. Iya. Tapi kemudian kita ketemu dia nggak, kita taunya dia nggak suka merokok, ya udah jangan ngerokok dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Gitu, tahan dulu. Paling enggak kalau misalkan dia udah nyaman, kita udah ngobrol gitu sama orang baru, ya kita tinggal tanya aja sama dia. Kamu ngerokok nggak? Enggak, jangan begitu. Aku mau ngerokok boleh? Gitu. Tanyanya gitu. Kalau misalkan pertanyaannya, aku boleh ngerokok nggak? Enggak. Gitu. Oh iya. Iya, kan ada pilihan jawaban. Ada iya apa enggak? Kita harus mengkondisikan keadaan sesuai dengan apa yang kita mau sebenarnya. Betul, gitu. Tapi baik lagi sih ke basic manner yang Oh iya, betul. yang harus kita lakuin guys. Betul. Gimana kita mendapat first impression lebih kalau dari awal aja kayak udah nggak enakin. Udah nggak enak, Mau benar. disiram BB pun kita juga nggak ngaruh apa-apa. Betul, iya. Jadi kita ya harus jaga attitude, ya. Jaga attitude, jaga sikap gitu ya. Kalau udah dapet lo mau jikrak-jikrakan terserah. Mau Gitu. jungkir balik juga. Iya, lo mau jungkir balik juga gak masalah, orang udah dapet ya kan. Gitu. Jadi seperti itu ya Om Broto ya, ngerokok nggak masalah. Jadi ya sikat aja lah seperti itu ya. Sip. Oke. Don't dice pheromone. Don't dice pheromone. Bisa jadi don't dice pheromone. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Om, lu bawa feromon? Hah? Om Wisnu bawa feromon? Bawa feromon. Nah nih cocok nih, Om Wisnu lagi bawa feromon. Pertanyaannya ini dari Om Rama. Om Rama ini di grup berapa nih? Om grup 4 Dondas Feromon Indonesia. Ya, Om Rama ini nanya, Om Dondas, saya punya booster banyak nih. Ya, mungkin let's say itu Magnum dan yang lainnya ya. Seberapa efektif booster dimixkan ke koleksi feromon kita? Jadi semisalnya dia punya RS 12 mili, berapa dan kapan booster dimasukkan Om? Jadi boosternya itu kayak Magnum ya. Apa kadarnya jadi berkurang bila booster ditambahkan? Nah, Berapa mili tadi? 12. apanya? 12 mili. Ya, 12 mili. Setengah kurang sedikit, baru kita masukin Magnum. Magnum yang pink tuh. Magnum yang pink, yang merah. Iya, NGK. merah. NGK. NGK. Biasanya saya taruh itu Lo masukin berapa? 2 atau 1. 2 atau 1. Jadi setengah bawah dikit ya Om-om ya. Dimasukin 2 atau 1 pieces. Jadi seperti yang video saya sebelumnya. Nih, ini saya kasih linknya nih. Gitu. Nah, Om, Kalau tadi ditanya tujuan untuk apa? Tujuannya bukan untuk mengurangi kadar atau memperbanyak si Vero ini, tapi untuk malah menjaga kadar konsentrasi si Vero ini. oh setuju. Bener gak Om? Betul. Betul. Jadi karena ya mungkin aja kita bawa-bawa ya. Kita taruh di mobil, penyimpanannya selama kita carrying, kita bawa itu ya mungkin ada saatnya kayak kepanasan, kejemur di mobil, bisa jadi itu mempengaruhi apa ya struktur formula di dalam feromonnya. Nah ya teman-teman ya, jadi yang punya black box, kenapa black box jadi apa-apain Om? Itu udah kunci deh. Udah kunci. Jadi black box nih bener ya kalau misalkan kita bilang di dalam komunitas kita itu pamungkas. Black box tuh kenanya nggak cuman sama lawan jenis. Oh gitu. Sama partner tuh bisa ngebuat dia lebih trust lagi sama kita. Oh gitu. Jadi nggak cuma untuk lawan jenis, Enggak. untuk ke usaha, untuk ke dunia bisnis pun Bisa jalan. bisa jalan. Kan Berarti tergantung tujuan kita dong. bener tergantung Iya. tujuan. Makanya kan tadi kayak saya bilang di awal, Vero ini beda-beda orang, efeknya juga beda-beda. Betul. Yang Om Don bilang ini, misalkan contohnya RS buat pemikat wanita, tapi belum tentu juga saya Nggak bisa dan buat Om bisnis. yang make nggak bisa buat bisnis. Betul. Bisa, kan orang beda-beda. Yes. Dan Vero alami yang kita hasilkan kan juga beda-beda. Betul. Respon tubuh kita dan respon tubuh orang yang akan kita cium aromanya sama-sama terkait Vero ini kan juga beda. Jadi ya baik lagi, nggak misalkan RS harus buat cewek, TM harus buat trustmaker dan lain-lain, Yes. nggak harus kayak gitu. Betul. Itu cuma di atas kertas. Di lapangan bisa beda-beda, ya. Betul. Selain tadi yang Om Wisnu bilang untuk menjaga kadar, apakah ketika dimasukkan boosternya Magnum ini itu nanti efeknya bervariasi lagi? Bervariasi. Aroma jadi lebih enak, jadi lebih unik. Aromanya saya nggak bisa bilang lebih enak lebih unik ya. Itu kan Aroma selera ya? preferensi. Yes. Tapi balik lagi, Nah. aromanya akan berbeda. Dan
kita nambahnya 1 atau 2 Magnum, itu akan beda juga aromanya. Beda juga, iya. Beda juga efek ke tubuh kita, panasnya akan beda lagi. Kalau orang yang sering pakai mungkin udah nggak panas lagi, tapi orang yang kayak baru awal pakai terus dikasih Magnum akan merasa panas lagi. Oke. Beda-beda. Beda-beda. Dan itu bisa dipelajari ya Om ya? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing masterpiece atau fragrance yang Om Dondes keluarin ini kita cobain satu-satu, minimal satu botol nih, satu botol 2 mili ini kita pakai sampai habis 1 hari. 1 hari. Kita lihat efeknya dari diri kita gimana hari ini. Besok kita pakai yang lain, kita lihat lagi efeknya gimana. Oh gitu. Jadi Om Wisnu bikin 1 botol 2 mili ini buat 1 hari. 1 hari. Ngeracik sendiri. Ngeracik sendiri. Ini isinya apa yang ini? Itu ada The Blue, kemudian ada Supreme, ada 6X. The Blue, Snack Supreme dan 6X. Ini yang dipotek nih. Dia senang botol yang dipotek. Wih, enak ya. Enak Om. Ini gentleman banget. Ini gentleman banget ya. Laki banget ini baunya nih. Jauh lebih enak dibandingkan RS menurut saya. Jauh lebih enak dibandingkan RS. Kenapa saya nggak masukin TM? Respon TM di saya agak agresif. Oh, emosi. Makanya saya masukin 6X dan Supreme yang agak netral. Oh gitu. Supreme kan karakternya dia nggak begitu bold, tapi dia membangun dia yang ngontrol. Oh gitu. Kalau 6X dia lebih kalem, The Blue-nya ini lebih gentleman menurut saya. Untuk pertanyaannya sudah dijawab sama Om Wisnu dan saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa pokoknya kalau ngeracik kudu dicatat. Dicatat ya? Catat. Ada catatannya ya? Ada handphone nih. Iya, makanya dia hafal gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, Om ini isinya apa Om? Aduh saya lupa. Waduh sayang banget itu kalau nggak bisa mau dibikin lagi susah gitu ya. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya ini dari Om Keken. Om Keken ada di dalam grup berapa nih? Grup 4 Dondes Pheromone ya. Om Keken nih nanya nih, Om Wis. Yes. Gitu. Om Dondes, sebenarnya apa sih yang membedakan RS, Tokimeki, Black Box, Snack dan lainnya? Apakah itu cuma aromanya aja yang beda ataukah formula di dalamnya juga beda? Padahal kan itu tujuannya untuk efeknya Om Dondes bikin kan sama-sama untuk lawan jenis gitu. Ya balik lagi, yang membedakan itu semua yang pertama, saya nggak tahu ya, ini saya sebagai user aja. Mungkin formula dalamnya sama, berbeda. Iya. Dan fragrance. Gue jawab dulu itu jatahnya gue jawab dulu. Karena ini menurut gue, udah ngomong kan. Iya. Menurut gue. Ya, lanjut. Karena gue pakai mungkin tadi. Iya mungkin. Jadi menurut lo, memang dalam formulanya beda. Formulanya beda. Okay. Kenapa gue bisa bilang formulanya beda? Respon tubuh gue terhadap masing-masing RS, BB, terus apa lagi tadi? Black Box, Supreme, Snack. Itu berbeda-beda. Jadi gue bisa mengasumsikan bahwa itu beda formulanya. Dan bisa juga kan di dalam masterpiece atau Vero yang Om buat ini kan ada wanginya masing-masing. Yes, betul. Saya nggak tahu mungkin wanginya yang menstimulasi tubuh saya untuk mengeluarkan Vero alami dan lawan, ataukah formula di dalamnya. Tapi menurut saya formula di dalamnya itu terlepas dari wangian yang dibuat terhadap BB, terhadap RS, terhadap 6X, terhadap Supreme itu sama atau beda, tapi yang pasti itu efek ke lawan dengan kita ya beda-beda juga. Beda-beda juga. Pasti ya? Pasti ya, udah pasti ya. Walaupun kita pakai feromon yang sama. Vero yang sama di hari yang berbeda dengan keadaan yang berbeda dan orang yang berbeda, beda juga hasilnya. Hari ini kita pakai RS efek, belum tentu pakai RS besok efek. Belum tentu. Jadi seperti sekompleks itu ya. Iya. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa kita menyamakan kalau pakai RS pasti kayak gini. Oke. Itu bisa menurut saya ketika kita sudah memakai si Vero itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, lu udah hatam. Contohnya gini, kalau kita mungkin awal-awal kita ngeliat Om Dondes, Om ini apa sih yang pasti kena dan lain-lain. Ada nggak sih orang yang beli kayak gitu? Untuk pasti Om nanya kan untuk apa? Dan Om Dondes nggak pernah jual baby di awal. Nggak pernah jual BB di awal. Nggak pernah jual BB kecuali lu maksa, ya kan? Tapi jarang juga. Saya pertama kali beli nggak dikasih BB. Nggak dikasih BB tuh, bener tuh, ya kan? Dikasihnya 6X dulu. 6X, iya sama Snack Black. Sama Snack Black gitu. Bukan berarti nggak bisa pertama kali spray langsung kasih BB. Ya, betul.
Tapi terkadang gini, kita kebanyakan nyium vero juga bisa pusing dan bisa sentimen banget. Capek loh tubuh kita ngehabisin botol 2 mili dalam 1 hari itu capek. Serius capek. Iya, capek. Udah capek, pusing. Bukan gara-gara kita nggak makan dan lain-lain, tapi kayak tubuh kita dirangsang untuk mengeluarkan vero lagi, vero lagi. Yang saya bilang, otak kita kayak dipaksa nih. Bener. Kayak di-push. Jadi yang tadinya misalkan orangnya nggak pede, terus pakai tokimeki kayak dipaksa push. Sejenak pede. Seketika, instan. Seinstan itu. Instan itu. Om, saya minta feromon yang paling bagus. Nah, Ya. yang ada buang-buang duit. Yang ada buang-buang duit, bener. Gimana cara kita mainin perasaan kalau dia nggak punya atensi dan kita ajak ngobrol Oh dulu? iya, bener. Bener kan? Iya. Gimana? Kalau kita spray tanpa ngakuin action apapun Bener. juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya gimana feromon kita mau kecium sama target kita atau lawan jenis kalau kita aja nggak berani deketin. Bener. Iya. Emang dikira vero kita semprot di sini 10 meter ke depan kecium? Kan enggak. Kayak bau sampah dong, cium gitu. Minimal main mata loh. Main mata lah. Minimal Eye main mata. contact ya. Minimal itu. Eye contact ya. Itu first step yang harus kita lakuin apa? Apakah wah ini udah 2 kali nih main mata sama gue nih. Ini haram nih kalau nggak dideketin nih. Langkah selanjutnya adalah gimana caranya kita deketin tapi kita buat dia nyaman. Oh, oke. Kan ada tuh cara ngedeketin orang yang dia bisa yakin. Ajarin dong. Wah, gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Gue minta ajarin gak dikasih. Gua nggak bisa. Pada dasarnya kita pakai vero aja. Tubuh kita tanpa kita sadari pun kayak disetting untuk ngelakuin hal itu sendiri kok. Oh gitu. Iya. Masih banyak soalnya yang gimana ya, Om ini kok nggak efek apa-apa ya. Padahal saya sudah pakai, saya udah berdiri di depan dia, terus wajah ngobrol nggak? Enggak. Ya lu ngapain berdiri di depan orang? Kira-kira dia orang penting. Orang penting. Enggak kan? Enggak. Kan tujuan kita adalah tanpa vero pun kita bisa. Tanpa vero pun bener. Dengan vero kita akan jauh lebih mudah, kan konsepnya kayak gitu. Konsepnya begitu. Kalau kita nggak ada action, kita cuma berdiri di depan dia doang tanpa kita apa-apa, tanpa kita ajak ngobrol dan lain-lain, dia nggak bisa apa-apa. Sesimpel gini, aku boleh kenalan nggak? Iya. Atau sesimpel kamu ngapain kesini gitu, atau enggak sesimpel kayak nanya di sini enak ya tempatnya gitu. Ya gitu-gitu. Basa-basi aja, ya kan? Urusan dapat gak dapat belakangan. Oh, urusan ditolak mau belakangan, dapat nggak dapat belakangan. Bener. Laki 1:7, ingat ya Om ya. Perbandingan wanita dan pria. Jadi 1 cowok bisa ada jatah 7. Bener. Ceweknya, ya kan? Tapi 7 cewek, ya kan? Bisa kita jadikan 14. Ya, bisa jadikan 14. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ini dari grup 1 Dondes Feromon dari Om Prana ya. Om Prana nanya ke saya nih, Om Dondes, semakin sering kita menggunakan ini pertanyaan ditujukan ke gue tapi sekarang gue tunjukkan ke lo. Okay. Om, semakin sering kita menggunakan Vero, kan semakin imun hidung kita terhadap aromanya. Terus gimana caranya kita meyakinkan bahwa hidung meyakinkan diri bahwa di hidung orang aroma itu masih bekerja dan berefek tanpa harus jadi nggak pede gitu, sehingga kita harus spray berlebihan terus menerus. Terus bagaimana juga caranya mengasah kepekaan kita kalau punya varian Dondes yang puluhan macam buat bisa combine yang enak satu sama lain, jadi nggak imun juga sama baunya. Ngerti nggak lo? Ngerti kan? Saya nggak tahu nih Om ya, mungkin Om Dodo bisa jawab. Yang mempengaruhi kita ini adalah wanginya kah? Atau feromon yang Om buat? Kalau hidung kita ini ada ambang batasnya, jadi kayak toleran. Ada threshold. Yes, bahasa ada threshold. Bahasa kerennya threshold. Jadi ada titik satisfying, titik kepuasan yang dimana kira-kira oke, lo cukup nyium aromanya 2 jam aja. Habis itu hilang. Dikira hilang, padahal orang samping kita masih dibilang wangi. Lu wangi banget sih Om, gitu. Kayak tadi lu baru nyampe kan? Iya. Lu cium nggak aroma gua? Sebelum lu bilang, itu gua sudah cium, gitu. Tapi gua nggak menyadari kalau gua menciumnya. Tapi lu nggak cium? Nggak sadar. Nah, nggak sadar. Contohnya gini, kalau kalian mau uji itu masih bertahan atau enggak, simple gini. Ketika kita pakai, peperin ke baju sedikit, diamin itu baju 1 atau 2 hari. Besoknya 2 hari kemudian kita cium, pasti masih ada wanginya. Pasti masih ada. Pasti masih ada. Iya. Tapi kalau misalkan seharian kita pakai,
ya kita kayak nggak cium apa-apa. Iya. Gitu. Jadi nggak usah feromon, parfum biasa kan mekanismenya kayak gitu. Iya, Bedanya betul. feromon sama parfum biasa kan, kalau feromon ada hormon yang digunakan di dalamnya. betul. Ya kan? Kalau Ada parfum campurannya. biasa, kalau parfum biasa ya pure fragrance, Pure fragrance, hanya wangi-wangian. Jadi nggak ngaruh ya walaupun aromanya hilang ya. nggak ngaruh. Walaupun aromanya hilang itu tidak ngaruh dengan, jadi kita tidak perlu spray berlebihan ya, overspray ya. Menurut saya tuh hidung kita punya apa ya, semacam bukan semacam alat tapi semacam sinyal sendiri untuk dapat menerima wangian vero yang tanpa kita sadari kita cium. Ya itu namanya vomeronasal. Nah itu dia maksud saya, Om. Iya. Saya nggak tahu itu namanya apa. Jadi kayak tanpa fragrance pun ketika kita spray itu juga sudah bisa meningkatkan vero alami kita. Betul. Kan Dan ada, lawan pun juga bisa mencium. betul. Jadi kan yang tadi ditanya kan kalau udah hidung imun yang terhadap wanginya bukan terhadap veronya. Betul. Yang bahaya ketika kita udah pakai vero nggak berefek apa-apa sama kita. Bukan rugi karena kita udah membeli vero ya, tapi maksudnya kayak wah artinya udah ada yang salah dengan sistem indera penciuman kita. Karena ketika kita pakai vero kan semuanya bermula dari hidung kan. Oh iya betul. Iya, hidung reseptornya. Bener. Hidung reseptornya. Jadi kalau bisa pakai vero jangan di dada duluan. Pakai vero tuh gimana caranya hidung kita udah mencium bau veronya, efek di kita baru yang lainnya kita spray. Nah, coba contohin. Lo biasa kalau pakai feromon di bagian mana tadi? Coba satu aja Satu cukup kali ya. spray. Kalau yang kecil 4 kali. Oh kecil 4 kali ya, dosis mini spray itu 4 kali ya umum ya. Ini Sesimpel cukup gini sekali ya, simpel gitu. Taruh di sini, kerambut dikit, gede. Wih enak, Kalau masih ada sisa masuk rambut. masuk rambut. Udah peperin lagi ke Oh badan. gitu. Kalau gue sini, gua sini, leher, 1, 2, 3, baru kuping terakhir. Habis itu tangan. Iya. Kalau rambut ya tambahin 1 kali lagi, karena rambutnya kan lumayan nih. Iya. Kita sering yang namanya mix spray, ya Om ya. Pakai snack dulu, habis itu pakai RS, habis itu pakai 6X. Pernah kan seperti itu? Pernah. Pernah kan? Jadi apakah wanginya bertabrakan? Enggak. Enggak. Jadi tidak ada wangi namanya bertabrakan ya Om ya. Itu akan menjadi sebuah wangi yang baru. yang baru. Betul. Yang kita carikan efek veronya. Yang kita cari adalah efek feromonnya, dan itu akan saling melengkapi untuk setiap jenis feromon yang kita semprot. Jadi tidak ada istilah wangi tabrakan. Oh wanginya tabrakan dong. Lah orang lain cuma cium kita itu wangi, iya kan? Dia nggak tahu kita pakai Yang apa penting aja. wangi. Yang penting wangi gitu. Jangan bau. Tapi balik lagi, ini tuh feromon. Itu feromon. Bukan parfum. Bukan parfum. Kan Gitu. kalau mau wangi tahan lama carinya parfum. Parfum ya kan? Kalau mau cari atensi lebih carinya feromon. Feromon, betul. Jadi apa ya? Tapi kita kembali ke tadi, kita nggak perlu overspray buat supaya meyakinkan orang kita wangi. Iya, buat apa sih itu terlalu banyak? Dikit-dikit tatot. Gerah nanti yang ada. Gerah. Kenapa bisa gerah sih? Terlalu capek tubuh kita, Om. Oh, hidung capek tubuh hidung kita. hidung capek. Hidung capek, Kan dipaksa terus. dipaksa terus. Atau enggak dengan feromon yang sama tapi dengan kadar yang berbeda-beda. Pernah nggak ngetes ke orang yang sama pakai feromon yang beda-beda? Pernah. Pernah. Responnya beda juga. Responnya beda juga. Yang Keren ya. Yang capek itu gini, Om. Orang udah kena vero kita, tapi tubuh kita nggak fit. Oh benar. Tubuh kita nggak mampu untuk ngobrol terus sama dia. Oh, kirain tubuh kita nggak kuat untuk ngapain gitu. Itu ada lagi. Oh, itu ada lagi. Ya gitu aja. Lo kok ini sih ngerti banget sih mengenai faktor tubuh manusia sih? Lo dokter ya? Enggak dong. Oh enggak. Gue nggak dokter. Gue cuma pemakai vero. Pemakai Vero, user Vero gitu. Lama juga lo ya pakai Vero ya, kenal gue ya? Lama. Alhamdulillah ya. Tapi baru ketemu akhir-akhir ini ya. Baru Awal-awal tahun ini ya Om ya. Ciri khas dari apa ya? Komunitas kita ya Om ya. Jadi kita share ilmu tentang feromon. Pernah nggak sih kita di dalam grup share nocan begitu? Nggak pernah. Nggak pernah lah, nggak boleh kayak begitu ya. Jadi kita grup yang benar-benar ya kita jaga manner. Baik lagi menghargai orang jauh lebih penting. Betul, menghargai orang jauh lebih penting. Jangan pakai vero tujuannya hanya untuk cewek lagi. Betul. Jangan. Ya, jangan. Bisa jadi suatu hal yang salah kalau kayak gitu. Yes, betul. Walaupun tanpa feromon kita bisa. Bisa. Iya. Dari zaman dulu tanpa vero juga udah Dari bisa. zaman dulu juga tanpa Vero juga nggak masalah, Udah ya kan? banyak kok lelaki yang istrinya 11 Ih, tanpa 11. vero. Tanpa Vero, ya kan?
tapi dia punya feromon alami. Oh iya benar. Oh iya, pasti. Fero alami yang dikeluarkan. Dia tahu cara mengeluarkan Dia feronya. tahu mungkin. cara mengeluarkan. Itu yang kita harus cari tahu. Oh iya, itu kita harus cari tahu. Biasanya keluarnya feromon alamnya itu dari belakang, Om. Dari belakang, dari dompet. Oke, jadi seperti itu Om Prana, tidak perlu khawatir overspray ya. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang lainnya, terima kasih sudah menonton video Dondes Feromon channel kali ini. Semoga informasi yang Om Wisnu dan saya berikan bermanfaat dan bisa digunakan dan juga menghasilkan efek yang diharapkan ya. Jangan lupa tetap spray responsibly. Om Wisnu terima kasih sudah bantu saya. Iya lo badan lo anget tuh. Iya kan? Iya. Anget tuh. Kayak tadi baru nyampe nggak sangat itu. Iya kena TM. Iya, kena TM ya. Beda-beda. Saya yang jadi dingin nih. Jadi tadi bener. Ini jadi panas, ada yang jadi dingin gitu, tergantung chemistry di badan kita. Kena sick X dingin. Kena sikis dingin. Dingin. Oh. Kena BB enak. Kena BB enak. Enak. BB pamungkas. Pamungkas. Pakai terakhir. Pakai terakhir. Biasanya sebelum BB pakai apa? Sick X. Sick X. Sick X. RS enggak? Kan di dalam Sick X udah RS, udah ada RS. Iya, jadi sick X aja. Sick X aja. Kalau perlu sick X, kalau perlu tanpa BB, sick X aja. Sick X aja. Kalau udah lebih jago lagi mungkin pakai TM atau snacknya cukup. Ya, ada lagi mau ditambahin Om? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.